Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rika Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan Bimbingan Belajar dan Keaktifan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika kelas 4 Sekolah Dasar. Yang pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Salah satu mata pelajaran yang mempunyai peran penting dalam bidang pendidikan adalah pendidikan matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan yang memiliki peran penting dalam penugasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika adalah bahasa simbolis yang berfungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Pembelajaran matematika ditunjukkan untuk membekali siswa agar dapat berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan bekerja sama. Pembelajaran matematika di sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian yang serius dari sebagai pihak, terutama pendidik, karena matematika di sekolah dasar merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk jenjang sekolah berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran matematika di sekolah. Ini mendapat jatah waktu yang banyak. Berdasarkan observasi, yang penelitian ini dilakukan di SDN 160 Pekanbaru. Ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Adapun kekurangan-kekurangan peneliti temui observasi di sekolah, yakni masih kurangnya bangunan yang tersedia sehingga siswa kelas 4 masuk siang. Hal ini menyebabkan sebagian siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena masuk jam siang, siswa kelas merasa panas sehingga tidak konsentrasi dalam pembelajaran, yang kemudian menyebabkan siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Kurang baiknya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Jadi sangat banyak kemungkinan yang menyebabkan hasil belajar siswa kurang baik. Bisa dari faktor eksternal, misalnya penggunaan metode ataupun media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan bisa dari faktor internal, misalnya keaktifan belajar siswa itu sendiri. B. Identifikasi masalah. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurangnya bangunan yang tersedia sehingga siswa kelas 4 masuk jam siang. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, karena masuk jam siang, siswa di kelas merasa panas sehingga tidak konsentrasi dalam pembelajaran yang kemudian menyebabkan siswa mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. C. Batasan masalah. Ini hubungan bimbingan belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika di kelas 4 sekolah dasar. D. Rumusan masalah. Adakah hubungan antara bimbingan belajar dengan hasil belajar matematika? Dan kedua, adakah hubungan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika? E. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk mengetahui adanya hubungan antara kegiatan bimbingan belajar dengan hasil belajar matematika. Yang kedua, untuk mengetahui adanya hubungan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika. Yang ketiga, untuk mengetahui adanya hubungan antara bimbingan belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika. F. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu A. Manfaat teoritis. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang bimbingan belajar dan keaktifan belajar. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang. B. Manfaat praktis. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi peneliti.
Penelitian ini memberi wawasan tentang bimbingan belajar dan keaktifan belajar siswa mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Yang kedua, bagi pendidik, ini menjadi 3. Yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pendidik ketika kegiatan pembelajaran matematika untuk menumbuhkan keaktifan belajar dalam diri sendiri. B. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatur belajar siswa. Yang kedua, bagi pendidik, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pendidik ketika kegiatan pembelajaran matematika ini untuk menumbuhkan keaktifan belajar di dalam diri siswa. Kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatur belajar siswa agar terstruktur. Yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pendidik agar ketika mengajar memperhatikan siswa dalam pembelajaran agar bisa aktif dan mencapai hasil matematika yang optimal. Ketiga, bagi siswa, sebagai masukan untuk lebih mampu meningkatkan belajarnya dan ikut aktif dalam pembelajarannya. Selanjutnya, kajian teori ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori belajar. Yang kedua, teori bimbingan belajar. Yang ketiga, teori keaktifan belajar. Yang keempat, teori hasil belajar. Dan yang kelima, pembelajaran matematika di sekolah dasar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri 160 Pekanbaru dengan menggunakan metode pengumpulan data yang menggunakan studi dokumenter. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 6, yaitu pada bulan Maret 2021. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi dokumenter. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif yang bersifat kausalitas. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 150 Pekanbaru yang berjumlah 208 siswa. Sampel ini dalam penelitian ini adalah 70 siswa atau 30% dari populasi yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Selanjutnya, prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode dokumentasi. Yang kedua, observasi. Dan ketiga, studi pustaka. Selanjutnya, analisis data. Dari analisis pada penelitian, hasil dari penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan belajar dengan hasil belajar matematika yang ditunjukkan dengan nilai hitung 0,599 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar matematika yang ditunjukkan nilai hitung 0,710 dengan signifikan antara bimbingan belajar dan keaktifan belajar terhadap hasil belajar matematika yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 70,231 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Baiklah, itulah hasil dari presentasi proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.